bisa bercakap-cakap. Sharing-sharing lah ya. Sharing-sharing. Oke, judulnya sih rada berat ya Mbak, Sharing Animation Makeover Your Character. Padahal kita ngobrol-ngobrol aja kan yang penting. Iya, iya. Berarti sebenarnya ketika kita sedang membuat makeover karakter ya, yang perlu sobat perhatikan adalah bahwa ada unsur-unsur di mana di gambar original itu tetap dipertahankan, justru itu bisa menjadi sebuah ciri khas yang memang perlu dimasukkan ketika membuat makeover baru ya. Iya, betul. Oke, jadi makeover itu sobat-sobat itu tidak mesti harus merubah semua karakter, tapi justru menonjolkan karakter-karakter yang tadinya sudah ada menjadi jauh lebih menarik. Oke sobat, betul. Dicoba di rumah ya, tadi tips-tips dari Mas Bambi yang keren. Oke, nah Mas Bambi, lanjut nih berikutnya nih Mas Bambi. Kan karakter itu kan ada karakter yang disukai dan karakter yang tidak disukai nih. Nah, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri gitu ya, karakter-karakter yang disukai, nah, terus kemudian ada nggak ciri-ciri karakter yang, ini kalau mau bikin karakter gitu. yang baik, kamu bikinnya jangan memasukkan unsur-unsur ini gitu, karena ini dibenci misalnya gitu. Itu ada nggak sih kayak gitu Mas Bambi? Bisa dibocorin tipsnya? Ini masih kelihatan kan ya? Masih. Jadi sebetulnya kalau tadi kan kita ngomongin karakternya, jadi dia harus punya personality, punya kepribadian dan lain-lain. Nah sekarang kalau sudah bikin karakter ini mau buat siapa gitu kan? Buat siapa ini kan kita butuh penonton atau pemirsa. Nah jadi kita mesti punya target pemirsa gitu loh. Target pemirsa ini sebenarnya bisa dari usia, dari gender, sama kelas ekonomi. Misalnya kayak aku bikin Mas P ini buat siapa sih? Sebenarnya buat, waktu itu kan awal bikin buku untuk anak SMK. Tapi ternyata pas ketemu keponakan dan lain-lain, mereka yang SD itu suka gitu loh Mbak. Jadi akhirnya aku turunin tadinya untuk untuk anak umur 15-17, jadi lebih ke anak umur 9-12 tahun gitu loh. Nah, gendernya ini kadang-kadang gini, ada beberapa kayak film superhero kan lebih cowok yang suka. Tapi misalnya film yang candy-candy atau tadi yang lebih yang manis-manis itu kan lebih cewek yang suka. Nah, gender ini bukan berarti aku bikin film maunya buat cewek, yang nonton cowok misalnya gitu. Nggak ada masalah juga. Artinya kan tinggal gendernya diganti. Cuman maksudnya pada saat pertama kita bikin supaya lebih mudah, lebih jelas siapa targetnya, kita tentuin mau buat anak-anak, buat remaja, mau buat dewasa, mau buat semua umur, mau buat cowok, mau buat cewek, sama kelas ekonomi ini sangat menentukan. Kayak misalnya, kalau dia terbiasa di kota besar, pada saat kita mau cerita tentang gadget, itu mereka nggak masalah gitu. Tapi kalau kita ngomongin targetnya yang kelas pinggiran yang nggak pernah pegang gadget, sekarang hampir semuanya pegang gadget ya Mbak. Iya. Jadi pada saat kita ngomongin yang lebih canggih, biasanya nggak nyambung gitu loh. Artinya sih lebih ke misalnya kita bikin sesuatu pada tempatnya, karena namanya juga animasi atau film kan kita butuh pemirsa. Kalau nggak ada yang nonton percuma dong. Tapi yang nonton siapa kita juga perlu survei riset. Makanya ini gambarnya kaca pembesar gitu. Jadi sehubungan tadi Mbak bilang, ini aku kasih contoh Angry Bird ini kan jahat gitu ya. Iya, mukanya aja udah nyebelin gitu. Alisnya kan bukan alis yang yang lovable gitu loh Mas. Tapi kok justru anak-anak suka gitu. Nah, tadi karena Angry Bird ini kan pertama dibikin untuk game. Ya, game itu kan gambarnya kecil, terus cuma di dalam HP. Jadi gimana caranya karakter kecil yang cuma berapa piksel tapi langsung mewakili. Karena bentuknya game kan kita nggak perlu facial expression yang banyak. Jadi cuman yang galak sama yang nggak judulnya aja udah angry. Kalau mukanya imut-imut lagi senyum kan nggak angry gitu kan. Iya, malah nggak cocok ya. Nah sebetulnya kayak tadi kenapa kita perlu walaupun karakternya nggak lovable tapi tetap diminati orang, justru kadang-kadang kita perlu sesuatu yang lain dari yang lain. Ya misalnya mau jahat sekalian, baik sekalian gitu kan. Kalau nanggung-nanggung biasanya yang lebih gede, lebih dewasa tuh nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk anak-anak lebih gampang nunjukin ini putih, ini hitam. Kalau unsur abu-abu itu lebih ke yang lebih dewasa supaya dia bisa berpikir. Nah, kenapa Angry Bird ini buat semua umur dan terutama anak-anak sehingga warnanya juga warna primer kan, merah, hijau, kuning gitu loh. Nah, jadi dengan mereka tahu target pemirsanya ini buat semua umur terutama anak-anak
dan gamenya simple, ternyata berhasil. Dan karena kita kan tadi ngomongin IP ya Mbak, IP itu kan nggak cuma karakter doang dia apa-apain, tapi IP itu bakalan bisa ke turunannya kemudian. Jadi misalnya jadi merchandise, jadi film, jadi apa game, jadi webtoon, jadi komik, jadi mainan, jadi figurin itu turunannya sebuah IP. Nah, karena Angry Bird ini kebetulan laku keras, sehingga dibuat Angry Bird versi berikutnya, terus yang tadinya gambarnya itu di flat, udah lebih dibikin versi 3D-nya, terus kemudian muncullah filmnya gitu loh. Film layar lebarnya yang udah bentuknya full 3D dan udah nggak kayak gini lagi kan, lebih detail, Ya, bulunya lebih kelihatan detail. dan lain-lain. Nah, artinya sih sebenarnya bukan masalah tadi karakternya bagus atau jelek, tapi lebih ke ya memang dia punya target sendiri, punya pangsa pasar sendiri sehingga nggak semua orang juga harus suka Angry Bird kalau ini mukanya jahat kan. Tapi nggak ada masalah karena balik lagi dia punya pangsa pasar sehingga dia bisa berkembang juga. Gitu. Berarti memang penting banget ya ketika kreator ya memperhatikan target audiens dengan karakter yang di-develop ya Mas, supaya matching gitu ya. Jadi karakter yang dibuat memang sesuai sama target penontonnya ya Mas. Iya benar. Kadang-kadang gini, tadi juga baru ngobrol sama temen dari Brownback Film yang di Bali. Itu kebetulan mahasiswaku di BINUS dulu. Nah, namanya Rani ini udah ngetop Raffi nih. Dia udah bener-bener yang udah menang beberapa kali, terus sekarang dia sebagai kayak art director. Jadi dia bilang, tadinya kan menurut dia cuma sekedar gambar. Tapi sebetulnya di balik sebuah gambar kan bakalan jadi sebuah film-film itu. Mau nggak mau masih riset pasar itu. Nggak bisa cuma sebentar. Nah, jadi dia kayak lagi curhat gitu, bahwa ternyata perjalanannya panjang dan semoga Indonesia bisa ke sana walaupun nggak bisa cepet, pelan tapi pasti gitu loh. Karena apapun yang kita buat, balik lagi kita mesti tahu target pemirsanya, mesti tahu target pasarnya kayak apa, mesti tahu lagi trennya kemana, mesti tahu tadi kalau kita misalnya mau pasangnya di Nickelodeon kan beda sama pasang film di Disney. Disney harus semua umur, harus happy ending, nggak boleh ada darah. Iya, betul. Tapi kalau kita pasang di yang lain, misalnya Cartoon Network atau segala macam itu nggak ada masalah gitu. Jadi kita mulai berkembang juga. Jadi nggak cuma sekedar bikin, terus terserah kalau mau suka atau enggak, tapi lebih ke riset dulu ini mau buat siapa itu bagaimana, dan seterusnya. Iya ya, menarik banget ya. Memang ini penting banget ya, supaya kita dapat audiens yang sesuai sama karakter dan film yang sudah kita buat ya Mas ya. Iya, perkara nanti harus dibenerin lagi, dimodifikasi lagi, nggak ada masalah sih. Kayak Mickey dan Donald dari Disney itu berubah sekian puluh kali baru kayak yang sekarang kan. Artinya kalau kita sekarang bikin satu karakter dan nggak mungkin berubah itu juga aneh gitu loh. Kayak tadi aku bikin Mas B dari pertama kali nongol sampai sekarang itu berubah terus juga. Tapi minimal minimal masih tetap itu Mas B, cuman ada yang skalanya lebih besar, ada yang kulitnya dimudahin, tetap warna hijau tapi hijaunya dirubah RGB-nya dan seterusnya gitu. Berarti karakter memang dia akan tumbuh ya, makanya dia akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhannya ya Mas ya? Betul. Oke, nah dilanjutin nih Mas, aku mau nanya lagi nih Mas, kalau misalnya urusannya, maksudnya kan kita udah bahas nih mengenai karakter nih ya. Nah coba kalau misalnya kita mau ngobrolin tentang ke film nih Mas, yang hubungannya sama film. Nah kan kalau kayak di film tuh ada beberapa yang menggunakan animasi juga ya Mas ya. Ya. Nah kalau di film-film fiksi, contohnya misalnya kalau di film kayak Gundala gitu ya, atau Habibie dan Ainun, nah itu kan ada faktor-faktor yang kita juga menggunakan, maksudnya CGI. Nah itu gimana tuh Mas? Bisa di-share ke sobat-sobat mengenai penggunaan CGI di dalam film, terus contohnya seperti apa dan prosesnya, maksudnya proses yang nantinya akan menghasilkan karakter menjadi lebih menarik gitu. Mungkin aku gak sedetail itu, tapi minimal gambaran aja gitu ya Mbak. Yeah. Waktu film Rudy Habibie ini kelihatannya memang film biasa, dan kalau kita ngeliat kan ini bukan film action, bukan yang perlu CGI dan lain-lain. Tapi ternyata karakter si Rudy ini tidak setinggi Reza Rahardian ya Mbak namanya ya. Iya, Reza Dan Hardian. Reza Rahardian itu kan memang fisiknya lebih tinggi, kayak waktu jadi Habibie pun itu beda banget kan. Nah, kebetulan pas jadi Rudy Habibie ini, sineas Indonesia udah pinter loh. Jadi gini, pakai body double,
tapi mukanya orang lain. Kan body double udah pendek. Nah, dia itu pakai blue screen di area muka, yang kemudian dikasih titik-titik, terus kita syuting reza radianya aja, diambil mukanya aja, dipindahin ke titik-titik ini, dan jadinya seperti ini. Jadi sebetulnya sepanjang film di dalam Rudy Habibie itu badannya bukan badannya dia, tapi wajahnya dia, tapi dibuat wajah dia yang muda gitu loh. Jadi ini semua pakai CGI, tapi tetap ada orang ya, maksudnya nggak melulu tiba-tiba semuanya pakai 3D, tapi tetap pakai orang yang dipakai titik-titiknya dan lain-lain, baru dirubah CGI supaya sesuai sama ceritanya gitu loh. Oke. Termasuk nanti pas dia jadi tua pun mukanya kan sebenarnya bisa aja langsung pakai kosmetik. Tapi kalau dibantu dengan 3D dan lain-lain itu akan lebih, misalnya kebutuhan tadi. Begitu long shot kan badannya lebih pendek. Berarti kan badannya orang lain terus kepalanya disambung lagi gitu. Ini sih teknik aja nanti di compositing dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya penggunaan CGI untuk case film seperti ini ya, untuk film seperti ini sebenarnya justru akan lebih memudahkan dibandingin ketika menggunakan makeup effect berarti ya Mas ya sebenarnya. Kalau makeup kan hanya muka kan. Iya. Kalau tapi tubuhnya nggak bisa kan? Tubuhnya benar-benar. Kalau yang di dalam kasus Gundala malah kebetulan ini kan memang film action, cuman memang film actionnya nggak, superhero-nya nggak kayak yang dari Hollywood yang full serba CGI. Kalau yang ini sebenarnya CGI-nya tidak terlalu banyak, tapi lebih ke pada saat dia kena petir ya, petirnya pasti pakai CG ya, pakai komputer grafik. Hujannya sih bisa aja tetap hujan biasa doang. Cuman pada saat yang ada adegan berantem, sebetulnya ini tuh settingnya beneran ada, tapi background-nya itu ditambahin. Jadi kalau kita perhatikan bener, sebetulnya bagian belakang ini green screen loh. Jadi ditambah matte painting, disambungkan, terus dikasih efek dan lain-lain. Jadi orang langsung mikir, ini sebenarnya kayak mirip-mirip yang diglodok, tapi kok belakangnya kayak bukan ya, gitu. Jadi sebenarnya ya itu pinter-pinternya timnya Joko Anwar sih, bahwa mereka pengen relate bahwa ini ada di Indonesia, khususnya di dekat daerah Jakarta, tapi kita juga mikir itu daerah mana ya gitu loh. Nah seperti itu. Jadi beberapa settingnya beneran, tapi background-nya itu udah dirubah. Sementara ya perlu kan dia bisa terbang sedikit-sedikit dan lain-lain, ya itu pasti pakai CGI lah. Nanti kan bakalan ada film lanjutannya yang yang versi Sri Asih lah, si siapa lagi, Godam dan lain-lain. Tentu saja CGI-nya akan lebih banyak, cuman karena kita kena pandemi ya, ada beberapa film yang harusnya udah tayang tahun ini kayaknya mundur gitu loh. Iya, kalau ini lebih ke penggunaan CGI di dalam film ya Mas ya? Kalau yang tadi lebih ke karakternya, kalau ini lebih ke special effect gitu ya. Iya, CGI-nya buat special effect gitu. Oke. Gitu Mbak. Seru banget ya. Jadi sebenarnya ketika kita bikin film, animasi, atau misalnya dalam pembuatan karakter, itu penting banget kita paham betul dengan karakter yang akan kita buat. Kayak misalnya kayak Gundala ini kan ketika kita pahami karakternya, kenapa dia harus kena petir, karena memang ada salah satu ceritanya yang mendukung sehingga dia memang ketika kena petir dia mendapatkan kekuatannya gitu. Itu kan masuk dalam karakter juga ya Mas ya? Iya. Oke. Seru banget nih Mas kalau kayak bisa juga disebut hybrid animation. Jadi maksudnya gabungan. Kalau animasi tadi kan cuma 3D, 2D. Tapi sebenarnya selain itu ada mechatronic yang kayak robot, terus ada juga tadi yang CGI yang special effect, ada juga yang dia pakai miniatur digedein. Terus ada juga yang tadi yang tetap digambar satu-satu atau dihilangin atau pakai green screen. Jadi kenapa disebut hybrid? Sebenarnya udah gabungan semuanya, dan rata-rata film action sekarang yang superhero semuanya udah disebut sebagai hybrid karena ada 3D-nya, ada 2D-nya, ada special effect-nya, ada screen-nya, ada robotnya, ada mechatronic, itu semuanya masuk gitu. Oke, kira-kira gitu ya Mbak ya? Iya, oke. Nah berarti kalau iya. Iya, nge-lag. Iya nih. Oke Mas, nah berarti kan kita udah paham ya bagaimana mendevelop karakter, terus kemudian teman-teman juga sudah tahu bahwa ada beberapa sifat ataupun
golongan karakteristik. darah ya, golongan darah yang akan digunakan atau membantu ketika teman-teman misalnya membuat sebuah karakter untuk develop karakter. Ya, Terus kemudian juga tadi kita udah bongkar ya bagaimana ketika makeover karakter prosesnya ya sehingga karakter yang baru bisa menjadi lebih unyu dan lebih imut. Oke, berikutnya adalah referensi buku-buku nih, referensi. Ini buku-buku ini ya, Mas Bambi. Ini aku udah baca 3 bukunya nih Mas Bambi. Nah, Mas Bambi kurang bisa 2 lagi. kurang 2 lagi karena sulit ditemuin. Nah, Mas Bambi bisa sharing ke sobat-sobat bagaimana ini karakter bagaimana Mas Bambi punya keinginan untuk bisa membuat buku animasi, terus kemudian inspirasinya dari mana Mas Bambi? Karena kan untuk riset buku ini juga kan pasti kan punya cerita di belakang itu. Nah, bisa di-share singkat kepada sobat-sobat kita supaya mereka bisa dapat insight. Oke, sedikit. Kalau tadi yang kita nyebutin tentang golongan darah sama sifat personal itu sebenarnya itu dari buku yang ini sih Mbak, dari karakter unyu animasi ini. Itu yang tadi aku tunjukin sebenarnya bagian dari buku ini. Karena karakter unyu ini sebenarnya malah kita bikin karakter teori dan prakteknya sama aku bikin studi banding membandingkan antara karakter buatan Korea dengan buatan Indonesia gitu loh. Nah, yang aku pengen sharing cerita ini aja buku terakhir ya yang masih hangat. Buku terakhir ini kan terbitan Gramedia tahun 2018, jadi udah 2 tahun lalu. Nah, karena kalau yang lain kan lebih tutorial. Kalau yang buku animasi Indonesia ini sebenarnya bukan tutorial, kayak itu loh Mbak, Yellow Pages kali ya? Iya, lebih ke kumpulan data ya? Kumpulan karya teman-teman sih. Iya. Nah, cuman kenapa Mas Bennya taruh di depan ya karena kan aku yang bikin bukunya. Benar. Tapi sebenarnya bukan aku yang mau loh. Tadinya aku mau bikin Mas Bennya di pinggir, di kiri, di kanan. Terus ada teman-teman bilang, kan lo yang bikin, lo harus taruh depan dong paling gede. Ya udah. Nah, pengen cerita dikit bahwa karena namanya data kan berarti kita nggak bisa cuma sekedar googling, copy paste langsung taruh gitu loh. Jadi semua data yang aku masukin ke dalam buku animasi Indonesia ini itu semuanya aku kenal, paling nggak aku punya emailnya atau aku pernah ketemu orangnya atau via WhatsApp. Jadi bukan sekedar googling langsung dipindahin ke sini. Dan karena waktu itu terbitnya 2018 sehingga kayak Nusarara yang buatan Little Giant belum masuk karena dia nongol tahun sesudahnya. Terus juga ada kayak Dalang Pelok yang buatannya Mas Acil, kemudian juga ada kayak Sinopal dan lain-lain, terus ada Tai Lalat segala macam itu belum masuk ke sini karena pada saat itu memang surveinya kan sampai 2017 dan ini terbit di 2018. Nah, padahal yang namanya data itu cepat sekali berubah, dalam setengah tahun aja bisa berubah semua. Karena ini udah 2 tahun, tiba-tiba kayak Little Giant itu udah bikin yang Nusarara, terus tadinya dia terima pesanan, sekarang sama sekali khusus untuk karya internal sendiri, dan beberapa studio udah pindah, beberapa studio udah bubar. Jadi sebenarnya yang namanya data itu harusnya di-update terus sih. Dan pengen curhat sedikit bahwa harusnya yang punya buku ini kan pemerintah gitu ya Mbak ya. Karena aku bikin buku animasi ini sebenarnya nyontek banget sama buku yang dari Korea. Karena tadi kan pernah dapat di Korea 6 bulan. Di Korea itu ada buku tahunan yang animasi sendiri, animasi independen juga sendiri. Bukunya masing-masing. Belum tadi buku tentang Korean drama, Korean reality show, segala macam. Itu kan banyak banget. Nah, aku cuma lihat kenapa kita nggak punya buku animasi tahunan yang ini loh karakter-karakter yang kita punya, film-film yang sudah pernah dibikin. Dan sebetulnya sekarang ada asosiasi namanya AINAKI, Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Nah, minimal dengan AINAKI sih kita bisa gabung, bisa mengedata dan lain-lain. Cuman waktu ini saya bikin kan benar-benar pure sendiri kan pribadi. Jadi pengennya kan didukung pemerintah. Tapi pada saat itu waktu aku tawarin ke Backcraft-nya cuma ngasih sambutan dan beli 1 buku gitu. Ya nggak apa-apa sih. Minimal buku ini kan karena dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia jadi bilingual. Makanya judulnya kan animasi Indonesia tapi bawahnya Indonesia Industri Data. Jadi beberapa temen yang kayak bikin tadi Adit Coba Jarwo atau bikin Battle of Surabaya, dia bilang terima kasih banget karena buku ini waktu dibawa ke luar negeri
bisa sebagai showcase sekaligus sebagai apa ya? Ini loh di Indonesia ada nggak cuman film ini, terus semuanya sudah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada contact person dan lain-lain. Jadi sebetulnya buku ini justru diperlukan oleh orang lain, bukan saya gitu loh. Cuman balik lagi karena ya dana dan lain-lain, jadi belum lanjut sih. Tapi ini menarik ya Mas Bambi ya, maksudnya bahwa sebenarnya ketika Mas Bambi bikin buku animasi ini ya, ini juga bisa justru membantu memberitahukan sebenarnya kepada yang belum tahu mengenai proses mahasiswa animasi atau yang ada di pelajar. Indonesia, betul. Karena kan kita selama ini taunya film layar lebar kayak Gundala, terus kita kemarin juga ada, maksudnya jarang banget yang paham bahwa sebenarnya animasi Indonesia tuh udah mulai, maksudnya sudah berkembang sejak lama. Nah, dengan adanya buku animasi Indonesia ini, kita jadi justru jauh lebih paham lagi ya mengenai perkembangan itu ya. Jadi apa ya, referensi sih ya, referensi. Maksudnya kalau kita mau bikin apa-apa, oh sudah ada yang bikin loh. Atau misalnya mau bikin, ini mirip banget sama karakter ini. Ntar dikira nyontek gitu. Iya. Wah, seru banget ngobrol bareng bersama dengan Mas Bambi. Iya. Gak kerasa ya, Mbak? Gak kerasa ternyata sudah sejam Mas Bambi kita sudah kupas tuntas mengenai develop karakter. Oke, nah buat teman-teman ya, sobat-sobat semua yang ada di rumah, kalau untuk mau kontak Mas Bambi ya, bisa menghubungi berikut ini. Ada YouTube-nya, Instagram, ada YouTube, ada Facebook, dan ada Pinterest-nya. Ya. Stay tune terus ya dengan kita supaya kita bisa ngobrol terus sama Mas Bambi di lain waktu. Oke, jadi aku stop share. Iya. Nah, langsung nongol mukanya kan. Oke, terima kasih banyak juga. Mau ada pesan-pesan atau apa, Mbak? Iya, boleh. Ada tips-tips buat sobat-sobat yang mau terjun jadi animator atau memang mau belajar paham banget tentang animasi atau membuat buku animasi. Silakan Mas Bambi bisa di-share ke kita. Waduh, urusannya beda-beda semua dong. Kalau buku sebenarnya gini, kalau kita pengen sharing dan berbentuk buku, intinya udah langsung mikirnya buku. Jadi mau isinya berapa bab tentang apa, baginya gitu. Terus karena buku ini urusannya sama percetakan, jadi ya cari percetakan yang lumayan sudah established supaya kita lebih mudah daripada kita curhat lagi yang lainnya. Maksudnya karena dengan satu penerbit yang sudah pasti itu biasanya bukan masalah pelit enggaknya, tapi lebih benar sih buat kita sebagai penulis juga nggak terlalu repot gitu loh. Sementara sebetulnya penulis itu nggak perlu keluar duit loh, ya kan, harusnya semua penerbit yang ngurus. Dan tapi gimana caranya ya kita mesti punya networking yang luas sih. Sama kalau bikin sesuatu itu udah harus mikirin kalau ini punya orang bagaimana gitu loh. Jadi kalau ini copyright-nya siapa ya harus tetap ditulis itu copyright-nya siapa. Nah karena aku terbitnya di Gramedia sudah kerja sama Disney, jadi contoh-contoh Disney di dalam bukuku yang Pink itu nggak ada masalah karena merekanya sudah bekerja sama. Tapi kalau misalnya aku keluarnya di penerbit lain yang tidak punya kerja sama Disney, pada saat aku nongolin karakter Disney di dalam bukuku, itu nggak bisa karena kita bisa dituntut itu copyright-nya punya orang gitu loh. Nah, lalu kalau tadi untuk jadi animator seperti sih apa ya? Kita nggak usah muluk-muluk ya, maksudnya tinggal senengnya apa ya itu yang dipelajarin. Kalau pengen jadi animator sebenarnya paling gampang sih basicnya gambar. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa 2D itu memang harus pakai gambar, tapi kalau 3D itu udah ngomongnya lebih ke matematika, ilmu pasti, terus apa tadi sumbu X, Y, dan logika banget. Jadi kalau udah ngomongin 3D itu sebenarnya seninya lebih sedikit, lebih banyak ngomongin masalah software dan lain-lain. Jadi misalnya kita gambar yang nggak terlalu bagus tapi pengen jadi animator, masuk ke 3D nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Tapi alangkah bagusnya kalau punya kemampuan menggambar itu akan lebih bagus. Sama buat anak-anak sekarang, apa ya? Kalau anak sekarang kan pengennya semua maunya dipuji-puji gitu loh, Mbak. Jadi kalau nongolin gambar di Instagram atau di mana, aku kan newbie tapi gambarnya bagus banget gitu loh. Atau animasinya bagus banget. Jadi sebetulnya sekedar apa ya? Ya nggak apa-apa sih kalau memang sudah bagus, tapi jangan juga terus kita nggak bisa terima kritik. Padahal kalau kita udah kerja di industri, itu
yang namanya kritikan atau retake atau revisi itu bakalan berkali-kali, berpuluhan kali gitu. Jadi kalau kita baru bikin satu terus suruh direvisi sedikit, langsung, kan gue udah bikin susah-susah, ngapain direvisi dan lain-lain ya. Iya, masalahnya begitu nanti kalian terjun di industri, revisi itu bukan hal yang tabu, itu biasa banget. Iya. Tapi kalau jam terbangnya udah cukup, terus kemampuan kalian udah bagus, revisi itu bisa hilang. Dalam artian, ya karena karyanya udah standarnya, kualifikasinya segala macam udah bagus banget, malah bisa jadi sekali bikin nggak pernah direvisi gitu loh. Tapi kan tadi perlu perjalanan, perlu jam terbang. Sama kalau misalnya kita memang pengen jadi profesional di dalam animasi maupun di yang lain, menurut saya sih pertama kita harus bisa kerjasama gitu ya. Kerjasama sama orang. Dan berdisiplin. Maksudnya berdisiplin itu ya kalau janjinya 3 hari selesai, ya 3 hari selesai. Nggak bisa hari keempat baru jadi atau hari kelima baru jadi. Terus kalau ditanya, kan internetnya down, kan banyak alasan ya. Jadi kalau mau profesional harus kerjasama sama disiplin dan nggak bisa ngomong alasan macam-macam lagi sih. Sama yang terakhir ya, dianya sendiri harus apa ya? Harus mau terima kritik tadi. Sebenarnya sesimpel itu aja sih. Mau kerjasama, berdisiplin, sama bisa terima kritikan. Udah sih. Sisanya sih begitu kita udah mulai medannya kayak apa ya, tinggal kayak tadi Mbak bilang, inovasi dong. Kan kalau sekarang baru bikin, kemudian kan harus nambahin sesuatu biar lebih bagus. Kalau enggak ya kita mentok di situ aja kan. Iya, ngomong sih gampang ya, Mbak. Ngejalaninnya ya. Ngejalaninnya bertahun-tahun sampai di proses sekarang. Iya, maksudnya aku bisa ngomong gini karena udah ngelewatin berapa belas tahun gitu kan. Itu sama aja kalau saya nge-share buat jadi filmmaker, ya ada proses gitu. Iya kan, kalau newbie sekarang baru bisa bikin gambar digeser, dia udah bilang aku animator. Loh, animator kan bukan cuma geser gambar gitu. Iya benar. Oke, terima kasih Mas Bambi atas waktunya, sharing ilmunya. Thank you banget ya. Jadi sobat-sobat di rumah bisa belajar banyak ya dari percakapan kita hari ini, dari sharing yang disampaikan oleh Mas Bambi. Kalau mau jadi animator hebat seperti Mas Bambi, maka harus bisa kerjasama dan juga disiplin. Jadi produser hebat seperti Mbak Rina dong. Oke, terima kasih banyak ya Mas Bambi untuk waktunya. Sama-sama Mbak. Sama-sama. Sampai jumpa ya. Salam animasi. Salam animasi. Annyeonghaseyo. Thank you Mas. Dadah, sampai jumpa lagi. Halo sobat semua, kita sudah selesai berbincang dengan Mas Bambi Gunawan mengenai develop your character dan juga make over your character. Oke, stay tune terus di channel Dunia Rina Harap. Sampai ketemu lagi minggu depan.